Ketika mendapat kabar bahwa salah seorang dosen senior Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, Ibu Ramiati, yang biasanya dipanggil dengan Ci Ati, dipanggil Tuhan, maka kembali saya memutar ulang sebuah video waktu dia hadir dalam acara emeritasi seorang alumni juga yang ada di Surabaya. Di situ dia menceritakan tentang latar belakang lagu yang dia ciptakan yang berjudul Semua Hanya Anugerahnya. Dia katakan berdasarkan Ulangan 7 ayat 7 sampai 8, di situ dia menekankan, Saudara, 3 poin penting tentang anugerah Allah dalam memilih bangsa Israel. Nah, saya mencoba menguraikan ketiga poin itu menurut apa yang saya mengerti. Pertama, bahwa anugerah Allah dalam pemilihan terhadap bangsa Israel itu pertama adalah bukan karena jumlah dan juga bukan karena kekuatan. Israel dipilih, saudara, bukan karena mereka adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang populer. Bukan. Sebaliknya, mereka disebut sebagai bangsa yang paling kecil dari segala bangsa. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya bangsa yang tidak diperhitungkan secara dunia. Tapi Allah dengan anugerahnya mau memakai bangsa Israel itu. Yang kedua, anugerah Allah dalam pemilihan terhadap bangsa Israel yang kedua adalah bukan karena kebaikan ataupun kelayakan bangsa itu. Saudara, sekali lagi pemilihan Israel bukan didasarkan pada kebaikan ataupun kelayakan mereka sendiri. Mereka atau bangsa Israel tidak lebih baik atau lebih layak, lebih cocok, lebih pas dari bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel bangsa yang berdosa, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mau dengar-dengaran, bangsa yang suka melawan. Kira-kira demikian. Tapi mereka boleh dipilih. Itu sebabnya disebutlah atas anugerahnya. Yang ketiga, atas anugerah Allah, maka bangsa Israel itu dipilih. Itu kenapa? Karena kesetiaan dari janji Allah. Allah memilih bangsa Israel semata-mata karena kasih-Nya. Allah ingin menepati janjinya yang telah diperbuat bagi nenek moyang mereka, Abraham zaman itu. Ini menunjukkan bahwa Allah setia pada perjanjiannya. Nah, dari Ulangan 7 ayat 8, maksudnya dari Ulangan 7 ayat 7 dan 8, kita bisa melihat bagaimana anugerah Allah itu sebenarnya tanpa jasa manusia. Tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga, tidak boleh menganggap lebih hebat. Nah, saya pikir ada baiknya saya bacakan buat kita Ulangan pasal 7. Ya, saya bacakan buat kita saja. Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7. Ya, ini sudah dapat ya.
Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 8. Bukan karena lebih baik, maksudnya bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Jadi itu Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Di ayat ini sekali lagi menegaskan bahwa pemilihan terhadap umat Israel sepenuhnya anugerah Allah. Bukan karena jasanya, bukan karena keunggulannya, juga bukan karena kehebatan mereka. Hal ini mengajarkan tentang sifat kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Karena kita dapatnya cuma-cuma, karena kita dapatnya bukan karena hak kita, karena kita dapatnya bukan karena jasa kita, maka kita tidak punya hak untuk memprotesnya. Terimalah anugerah itu. Bersyukurlah atas anugerah itu. Tidak pernah mengeluh atas anugerah yang diberikan. Saudara, lalu kita kembali kepada pertanyaan-pertanyaan kita. Apa yang disebut dengan anugerah Allah? Apa yang disebut dengan hanya oleh karena anugerahnya? Kita kembali mereview kalau ayat yang kita baca merupakan pemilihan Tuhan atas bangsa Israel yang ditulis bukan karena jumlah yang besar, yang ditulis bukan karena kesetiaan kadang mereka berontak, tapi semata-mata karena janji daripada Allah. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Kita dipilih Tuhan hari ini bukan karena kebaikan kita. Coba kita review. Kita tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Siapa kita? Siapa kita sehingga Tuhan berpihak kepada bangsa atau kepada kita? Siapa bangsa Israel itu? Bangsa Israel adalah bangsa yang berdosa. Bangsa yang melawan Allah. Tapi Tuhan mau memakai umatnya ini dikuduskan bagi Tuhan. Nah, kita boleh belajar dari hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Untuk menjaga kekudusan dan menjalankan kehendaknya dalam hidup sehari-hari. Panggilan sebagai hamba Tuhan. Kita bukan lebih suci daripada orang di luar sana. Tidak lebih baik juga. Tapi dia mau pakai kita. Semata-mata karena anugerah. Pergunakan kesempatan yang baik itu. Nah, Tuhan memilih orang Israel itu, kenapa dia pilih? Karena kasihnya, sekali lagi, karena janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia ingin menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan atas
perjanjiannya. Kita dapat percaya pada Tuhan yang setia. Kalau Tuhan berubah pikiran, tidak sesuai dengan janjinya, sulit kita percaya. Zaman sekarang, politikus itu bisa berbuat demikian. Janji yang manis di kampanye, dia bisa lupakan begitu saja waktu sudah terpilih. Itu kan waktu kampanye dibilang, sekarang kan sudah terpilih, lain lagi ceritanya. Waktu kampanye sembarang hitung, gak apa-apa. Setelah terpilih, waktu menghitung ternyata gak bisa. Ya gak bisa. Jadi janji tidak bisa dipegang. Hanya janji Tuhan yang bisa dipegang. Kapan kita bisa pegang janji Tuhan? Saudara, pemilihan terhadap diri kita ataupun bangsa Israel dalam menjalankan rencana Allah ditetapkan saat ini juga. Tidak boleh menunggu. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh mengeluh. Kita tidak tahu seberapa lama kita bisa hidup di dunia ini. Seberapa lama kita bisa bertahan. Ada orang yang kita lihat sakit-sakitan, kita bayangkan dia sebentar lagi meninggal. Ternyata dia masih hidup, sehat, masih kuat, dan sebagainya. Tapi ada orang yang kita lihat sehat-sehat, yang kita perkirakan energiknya masih banyak. Tiba-tiba kita dengar berita, dipanggil Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya hidup kita hanya di tangan Tuhan. Dan kalau kita boleh hidup hari ini hanya karena anugerahnya. Nah, menurut almarhumah Ibu Ramiati, dia katakan berdasarkan ayat Alkitab itu, dia menciptakan lagu semua hanya anugerahnya. Nah, dia katakan semua itu hanya karena anugerahnya. Kata-kata daripada lagu itu sangat menyentuh. Kalau saudara mau dengar lagunya, bisa cari di link lain. Tapi saya mau bacakan kata-katanya. Dia katakan bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan juga karena kelebihanmu, bukan juga karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Namun dikatakannya, bila kamu dapat semua itu karena Dia. Bila kamu punya semua itu, ada daripadanya. Dan semua hanya anugerahnya. Hanya anugerahnya. Bila engkau, saudara